Jason Statham sama sekali tidak menyangka, dirinya yang hanya membelikan pankek untuk anaknya, saat kembali justru melihat anaknya ditembak mati oleh penjahat. Karena anaknya melihat proses perampokan mobil pengangkut uang oleh penjahat. Karena panik ingin menyelamatkan anaknya, Jason berlari ke sana, tapi malah terkena tembakan penjahat dan terjatuh. Dengan sekuat tenaga, Jason berusaha mengingat wajah para penjahat itu lalu ia pun pingsan. Para penjahat mengira Jason sudah mati, jadi mereka membawa uang tunai dan kabur. Untungnya, Jason segera dibawa ke rumah sakit dan selamat, tapi kematian anaknya sangat memukulnya. Demi balas dendam, Jason keluar dari rumah sakit lebih awal dan memanfaatkan koneksi dunia hitam maupun putih, hanya untuk menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh anaknya. Siapapun yang pernah merampok mobil pengangkut uang dan masih bebas, Jason akan menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Belum menemukan pelaku, Jason menyadari kemungkinan besar ini ulah orang dalam, dan penyelidikan dimulai dari para satpam pengawal mobil uang. Kemungkinan besar, satpam bekerja sama dengan penjahat dari dalam. Kalau tidak, penjahat pasti akan meninggalkan jejak. Jadi Jason memutuskan masuk ke perusahaan keamanan untuk menyelidiki kebenarannya. Dia memakai identitas palsu agar lolos seleksi awal. Lalu saat wawancara akhir, dia sengaja menahan kemampuannya supaya semua penilaian hanya pas di batas lulus. Sehingga saat masuk, dia tidak menarik perhatian dan bisa diam-diam menyelidiki kebenaran di balik kematian anaknya. Baru masuk perusahaan, Jason dapat tugas mengawal uang tunai namun di tengah jalan mereka mengalami perampokan. Rekan kerjanya, Lau Bai, cepat ditangkap penjahat dan Jason diancam menyerahkan uang tunai. Melihat itu, Jason terpaksa menuruti. Tapi saat melempar tas uang, dia tiba-tiba menembak dan menewaskan satu penjahat. Rekan penjahatnya masih melawan, tapi Jason menembak satu persatu, menghabisi semua yang nekat. Penjahat terakhir masih mencoba melarikan diri tapi Jason menembak kakinya lalu tanpa ragu menghabisinya. Rekan-rekannya sangat terkejut dengan kemampuan menembak Jason. Ini jelas bukan kemampuan orang yang hanya lulus standar minimal. Setelah itu, Jason segera memeriksa wajah para penjahat, tapi dia tidak menemukan pelaku sebenarnya. Setelah kejadian itu, rekan-rekannya sangat terkesan dengan aksinya dan memberikan tepuk tangan. Namun Jason tetap santai, lalu melanjutkan tugas bersama Lau Bai. Ternyata di tengah jalan mereka kembali dirampok. Para perampok menakuti kerumunan dengan tembakan, lalu menyemprot cat hitam ke mobil uang, memasukkan asap ke mobil, dan menodongkan senjata agar Jason dan yang lain keluar. Namun saat para perampok melihat wajah asli Jason, mereka langsung ketakutan seperti melihat hantu dan kabur terbirit-birit. Hal ini membuat Lau Bai bingung, tanpa tahu para penjahat itu sebenarnya anak buah Jason. Demi tidak menggagalkan rencana Jason, mereka pun mundur. Setelah kejadian itu, mencari pelaku, Jason diam-diam memotret rekan-rekannya saat bekerja dan mengirim foto-foto itu ke anak buahnya untuk diselidiki. Namun, hasilnya nihil. Yang merampok mobil uang adalah mantan tentara. Setelah pensiun, penghasilan mereka rendah, jadi mereka merampok mobil uang, bahkan membunuh putra Jason. Setelah berhasil, mereka belum puas dan memutuskan melakukan satu aksi besar terakhir sebelum pensiun. Orang dalam yang membantu mereka setuju, karena jika berhasil, mereka bisa dapat 2 miliar uang tunai. Ternyata, orang dalam itu adalah rekan kerja Jason, Lau Bai. Agar rencananya tidak digagalkan Jason, Lau Bai mengaku orang dalam. Hati Jason bergolak, tapi Lau Bai sudah lebih dulu mengosongkan peluru pistol Jason. Jika Jason tak mau bekerja sama, dia akan dibunuh. Mendengarnya, Jason berkata tenang, "Untuk kamu bersama dia, kamu bersama dia, kamu bersama dia." Demi menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh putranya, Jason terpaksa setuju untuk sementara. Lau Bai sangat puas dan segera memberitahu para penjahat, lalu mengendarai mobil pengangkut uang ke pinggir jalan, bahkan mematikan kamera pengawas di mobil. Saat markas besar menelepon menanyakan situasi, Lau Bai langsung berbohong, bilang sedang perbaikan. Tak lama, para penjahat bertopeng muncul. Jason hanya melihat mereka naik mobil pengangkut uang dan masuk ke gudang perusahaan. Setelah mobil berhenti, para penjahat cepat turun, menodongkan senjata ke semua karyawan, lalu memakai pengkhianat Lau Bai sebagai sandera untuk mengancam orang di gudang senjata.